Mazda CX-9 sudah berada di pasar Indonesia sejak tahun 2008 lalu. Bahkan tahun lalu, di tahun 2013 awal, mereka sudah melakukan perbaikan facelift. Sebenarnya mobil ini jadi bukan barang baru lagi di showroom, tapi kami akan melakukan review terhadap SUV besar ini karena Mazda CX-9 memiliki satu keistimewaan, yaitu ia adalah satu-satunya pemain di kelas Big Luxury SUV yang memiliki harga sangat terjangkau. Unit di belakang saya ini, Mazda CX-9 GT, dijual on the road seharga 813 juta rupiah. Itu artinya jauh di bawah BMW X5, Audi Q7, atau Land Cruiser yang rata-rata sudah berada di atas 1 miliar rupiah. Pada saat melakukan facelift tahun 2013 lalu, Mazda membuat moncong dari CX-9 menjadi lebih aerodinamis dan lebih modern dibandingkan sebelumnya. Kita bisa melihat influence atau pengaruh dari Kodo design, yaitu desain yang membuat mobil seolah-olah bergerak padahal meski pada saat berhenti. Itu terlihat jelas pada Mazda CX-9 ini. Kemudian lampunya juga sekarang sudah dilengkapi dengan daytime running light atau DRL dengan teknologi LED. Dan secara keseluruhan mobil ini menjadi semakin dinamis untuk dilihat. Begitu Anda masuk ke dalam Mazda CX-9, barulah terasa kenapa harganya lebih murah dari kompetitornya. Karena suasana di dalam kabin ini memang terlihat agak out of date, tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman, dan ini bisa dimengerti karena mobil ini sebenarnya sudah memakai teknologi dari tahun 2008 lalu. Kita juga bisa lihat bahwa di tengah ini hanya head unit biasa, bukan layar terintegrasi seperti layaknya SUV premium. Kemudian fitur yang ditawarkan di bagian interior juga tidak terlalu canggih, tidak terlalu mutakhir. Tapi satu yang menyenangkan adalah adanya konsol besar di tengah dari CX-9 ini. Memang dalam konsep modern, konsol yang besar ini mengurangi ruang gerak kaki dan mengurangi space dari kabin, tapi sedikit banyak menimbulkan perasaan mewah dan Anda berada di dalam mobil besar seperti CX-9 ini. Dan di setir sendiri Anda mendapatkan basic tombol di kemudi, yaitu audio serta cruise control. Tapi itu sebenarnya tidak masalah karena kemungkinan besar juga Anda kalau membeli mobil ini akan menggunakan jasa pengemudi, dan mobil ini juga memiliki fasilitas lane departure warning system serta front object warning yang itu akan memberitahu pengemudi dengan suara peringatan ketika berpindah jalur secara tidak sengaja atau mendekati mobil depan dengan laju yang cukup berbahaya. Dan ini sebenarnya cukup mengganggu kalau di lalu lintas, tapi setidaknya untuk pengemudi Anda di sini itu bisa mengingatkan supaya tidak menabrak mobil lainnya. Ketika berbicara big luxury SUV, maka hal pertama yang harus kita lihat adalah akomodasi dari penumpangnya. Karena sebagian besar konsumen dari mobil ini akan menggunakan jasa pengemudi untuk melayani dirinya, dan pemilik dari mobil ini rata-rata akan duduk di bagian belakang. Dan bagian belakang di Mazda CX-9 seperti sudah diduga karena dimensinya yang panjang juga memiliki legroom yang sangat luas, kemudian headroomnya juga begitu baik. Dan Anda juga akan disediakan panel AC di belakang sehingga bisa mengatur dingin serta kerasnya hembusan AC tanpa perlu terpengaruh oleh AC di depan. Dan lebih istimewa lagi, Mazda CX-9 masih memiliki dua bangku lagi di belakang yang walaupun akomodasinya tidak selega di depan, tapi masih cukup untuk menampung orang dewasa, dua lagi di belakang. Dan ini membuat Mazda CX-9 menjadi SUV 7-seater yang jauh lebih praktis daripada 5-seater. Akomodasi memang menjadi salah satu nilai keunggulan dari Mazda CX-9. Kita bisa lihat walaupun dengan konfigurasi 7-seater,
Dia masih memiliki ruang bagasi yang cukup besar, bahkan satu golf bag masih bisa masuk di bagian bagasi dari CX-9. Dan kalau Anda ingin memuat barang lebih banyak lagi, maka tinggal melipat bangku belakang, maka akan bertambah sangat besar bagasi dari mobil ini. Masih kurang lagi, Anda juga masih bisa melipat bangku tengahnya, sehingga total dari penyimpanan di bagasi dari CX-9 ini bisa mencapai hampir 2000 liter. Dengan harga 800 juta rupiah on the road, maka CX-9 memiliki harga yang sangat kompetitif. Karena di rentang harga itu Anda hanya bisa mendapatkan seperti BMW X3, Audi Q3, bahkan dengan mesin yang tidak terlalu besar. Tapi bukan hanya bodi yang besar, Mazda CX-9 ini juga memiliki mesin yang sangat besar. Di balik kap mesin terletak mesin 3726 cc V6 yang menghasilkan tenaga 277 tenaga kuda. Artinya, SUV yang beratnya lebih dari 2 ton ini bisa dipacu oleh mesin ini 0-100 km per jam dalam 9 detik saja. Sekarang kita mengendarai CX-9 ini untuk melihat bagaimana rasanya. Sebetulnya saya agak menyesal tadi berbicara bahwa CX-9 ini lebih cocok dikemudikan oleh pengemudi dan bukan Anda sendiri. Karena pada kenyataannya posisi mengemudi di CX-9 ini sangat ergonomis dengan pengaturan setir yang bisa diatur maju mundur juga sangat jauh. Kemudian bangku elektriknya juga memiliki pengaturan yang luas, sehingga posisi mengemudinya sangat asik. Dan mesin V6 yang digunakannya juga sangat halus dan begitu bertenaga. Tenaganya bukan seperti sports car, tapi lebih seperti mobil yang torsinya sangat besar, sehingga seperti gelombang tenaga yang datang terus-menerus tanpa berhenti. Dan perpindahan gigi Matic 6 speednya tergolong biasa-biasa saja, tidak terlalu sigap. Tapi itu juga bisa dimaklumi karena memang tujuan dari mobil ini bukan untuk pengendaraan yang sporty. Di head unit sendiri tidak banyak yang bisa dilakukan pengaturannya, tapi minimal Anda bisa melakukan sambungan telepon secara Bluetooth serta memiliki navigasi satelit sebagai standarnya. Memang yang sedikit mengganggu adalah sistem lane departure warning system yang sangat sensitif dan terus membunyikan suara ketika sedikit saja menginjak garis pembatas jalan. Tapi itu juga bisa Anda atasi dengan mematikan fitur ini melalui tombol di sebelah kanan. Satu hal yang membuat CX-9 sangat nikmat untuk dikendarai adalah bukan hanya kehalusan dari mesinnya, tapi juga kehalusan dari suspensinya yang setara dengan bentuk besarnya, sehingga Anda bisa merasakan perjalanan jauh yang cukup nyaman, bahkan boleh dibilang sangat nyaman dengan mobil ini. Pada akhirnya, memang CX-9 ini merupakan big luxury SUV yang memiliki harga sangat kompetitif dengan kualitas kenyamanan serta kualitas akomodasi yang mengagumkan. Tapi ada satu hal yang harus Anda perhatikan kalau Anda berniat membeli mobil ini, baik dalam keadaan baru maupun dalam keadaan bekas. Mesin 3726 cc V6 yang dipakainya belum menggunakan teknologi SkyActiv andalan Mazda. Itu artinya mesin ini belum melalui rekayasa teknik canggih yang bisa menghemat bahan bakar seperti terjadi di Mazda 6, Mazda Biante, Mazda CX-5. Dan mobil ini masih menggunakan mesin yang cukup konvensional. Dan di dalam kabin juga tidak ada fitur lain untuk menghemat bahan bakar. Dia tidak memiliki eco mode, dia juga tidak memiliki sistem start stop yang mematikan mesin saat berhenti. Hasilnya, konsumsi bahan bakar mobil ini luar biasa borosnya. Dalam keadaan di dalam kota, dengan menyetir sangat halus sekalipun, maka Anda sangat beruntung kalau masih bisa mendapatkan 5,8 atau 5,9 km per liter. Dan itu artinya mobil ini akan sering mampir ke pompa bensin, dan itu agak sedikit merepotkan ketika kita di jalan. Tapi ya
sisi baiknya kalau Anda berpikir bahwa memang konsumsi bensinnya boros, tapi memang tidak jauh lebih boros dibandingkan kompetitor lainnya yang juga memang tidak terlalu hemat, dan itu mungkin bisa terbayar dengan harganya yang jauh di bawah kompetitornya.